itu. Share Kisah itu ya. nggak cuma seram aja, Wak, tapi bikin begini juga. Aku betul-betul kayak nggak nyangka gitu loh, ternyata upah malam pertama itu ternyata ada ya. Darah terawat. Astagfirullahaladzim. Kalau kalian gimana, Wak? Bagian mana yang bikin kalian deg-degan? Komen di bawah, Wak, ya. Dan mungkin karena kalian juga pernah mengalami hal ini. Mau nyanyi? Lebih parah lagi, lebih menyeramkan. Oke, share dulu ya guys ya. Kisah horornya juga boleh langsung kirim. Horor itu dikit Kisahnya penontonnya. siapa adanya mungkin serapi mungkin ke email yang ada di bawah ini dengan subjek kisah hororku. Iya, Serta bagikan nomor coba WhatsApp sama lihat. Instagram kalian supaya nanti gampang kami ngubungin main kalian kalau gitar, kalian di upload yuk. video selanjutnya ya. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah Udah menonton. Kalau nih, kalian share ya suka guys video ya. like-nya, Cuaca jangan di Bali lupa lagi. like video dan saran-saran untuk video selanjutnya. Cuaca di Bali lagi hujan. Lagi hujan. Oh, masih pada ngarit nih. Oh gitu. See you next video. Bye. Semangat ya. Bye. Selesai kan nih ceritanya? Hurra, Bung Ayu apakah anak? Apakah anak desa bisa memiliki spek seperti Anda? Lah, Goy juga anak desa. Bisa lah. Anak Goy itu anak desa, guys. Jangan kira Goy anak kota. Goy anak desa, anaknya ibu. Sehat selalu, sama seperti kalian guys, maju sama. Ya aja tolak anginnya. Mulai lah anak. Cantik sih. Jadi waktu si Suryo dibuka gulungan peta tuh, mereka bertiga sama-sama melihat dengan jelas bahwa gulungan kertas yang semula bergambar peta itu secara mengejutkan berubah menjadi kertas berwarna putih dengan tulisan tinta merah tuliskan Tubal. Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oh ya, jadi malam ini kita kembali lagi ke jadwal seperti biasa KHW tiap malam Jumat. Sekarang kita udah nyampe di part 96 buat kalian yang dalam kisah horor lagi bisa langsung ke playlist cari kisah horor ada part 1 itu lagi balikan. Nah setelah di part 9 aku ceritain tentang gangguan mistis yang membuat Wawa ini menemukan cinta sejati, malam ini aku akan menceritakan tentang rangkaian teror yang dialami dalam perjalanan seseorang waktu mencari kuburan kakeknya. Yang konon katanya kakeknya ini dikuburkan di tengah hutan setelah kakeknya itu terbunuh oleh penjajah. Kisah ini memang yang kalian tunggu-tunggu selama ini dari minggu lalu ya. Setelah aku spill kemarin di Instagram ya kan, karena apa? Karena kisah ini tuh nggak sekedar rangkaian teror aja banyak kali plot twistnya, banyak kali nggak cuma satu. Penasaran kalian simak, tolong kalian tonton ini. Apakah pencarian kuburan itu akan berhasil dan apa saja hal-hal mistis yang akan terjadi selama perjalanan di sana? Jadi tanpa menunggu waktu yang lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya, check it out. Oke, jadi kisah yang akan aku bawakan malam ini dikirim oleh Wawa aku yang namanya Rian. Halo Rian. Nah menariknya kisah ini bukan Rian langsung yang mengalami memang, melainkan kakek buyutnya yang bernama Aki Suryo. Nyemilnya biskuit bayi. Dari zaman-zaman dulunya beda senangnya tuh gue. Apalagi udah 3 generasi. Ya enggak, biar sehat. Biasanya kisah horor pendahulu enggak ikan pasti sehat ya. Nenek buyut kita ini horor lagi, lebih horor lagi dibanding kisah horor lagi kerja. Iya kan? Kalian ngerasain hal yang sama juga nggak? Pasti kisah nenek kakek kalian datuk kalian tua pasti lebih horor, lebih kayak masa iya lebih main bowling gitu loh. But anyway, kita balik lagi tentang si Aki Suryo. Jadi kisah yang diceritain sama Rian ini tuh memang udah jadi cerita turun temurun gitu di keluarganya Rian. Ya, ternyata pertama kali aku tahu kisah ini aku diceritain langsung sama kakeknya aku, which is anaknya dari Aki Suryo. Gue mau bilang sesuatu sama kalian guys. Jadi pas Aki Suryo ini masih muda, jadi biar gampang ya tokoh-tokohnya ada yang kayak penting dan langsung sebut namanya aja ya tanpa mengurangi rasa hormat ini, biar kalian bisa kebayang gitu ya. Nah jadi kisah yang penting, tapi di sini lagi sepi yang nonton, jadi Suryo menyuruh Suryo, adiknya Suryo sama Rifki anak dari pamannya tadi, which is sepertinya Suryo, untuk mencari kuburan kakek mereka bertiga. Nah katanya dulu kakek mereka ini meninggal karena dikepung penjajah ketika sedang bersembunyi di hutan. Tapi pihak keluarga dari mereka ini belum ada yang pernah melihat jasad ataupun kuburan dari kakek. Nah kabarnya kakek ini dikuburkan di tengah hutan oleh seorang
Kuncen yang memang tinggal di sana. Tapi kabar ini kan masih simpang siur waktu itu. Wah, itulah kenapa ayah sama paman Suryo ini meminta mereka bertiga untuk memastikan benar atau tidaknya kabar tersebut. Nah, tapi ayah sama paman Suryo ini gak kucuk-kucuk nyuruh mereka bertiga, udahlah kalian cari pandai kalian adalah hutan tuh nyari kuburan kakek. Enggak, mereka juga mempertimbangkan kenapa mereka bertiga ini disuruh masuk ke dalam, karena yang ayah sama paman tahu bahwa di sekitar kuburan tempat kakek itu ada pemukiman warga. Jadi mereka agak tenang lah dikit ya kan, setidaknya dalam hutan itu ada warga, paling nggak kan ada orang-orang lain ya kan di sana. Wah, jadi waktu itu ayah sama paman ini juga menyuruh kalau udah nyampe di sana kalian izin lah gitu menginap 1 hari di salah satu rumah warga di sana. Oh iya pak, iya paman, siap, kami akan berangkat. Singkat cerita, wah, tapi penontonnya masih sedikit. Itu mereka bertiga ini ke dalam hutan. Mau ngomong sesuatu tapi penontonnya sedikit. Bener nih, bener. Enggak ada ngeprank. Lagi pengen ngomong sesuatu sebenarnya. ngomong sesuatu guys yang penting. Hal-hal aneh pun penting banget. Ya. Kalau kalian nggak usah bilang ngeprank. Ini tiba-tiba sudah Nggak jadi deh kalau gitu maunya bilang ya. Yang kakinya tuh kayak ucapan. Nggak ada ngeprank. Gitu, Wak. Dan anjing ini terus bumbung ke arah mereka. Di situ Dewi adanya si Suryo ini yang memang sensitif sama hal-hal tak kasar. Hal penting sama kalian. Kenapa? Karena menurut Di-record ya. Di-record ya. Dan bertemu Di-record ya. Itu berarti tandanya kan terjadi Di-record ya. Tapi negara mereka ini enggak, benar-benar di-record ya. Akhirnya demi mencari kuburan kakek mereka Di-record ya. membulatkan tekad dan tetap melanjutkan. Anjay lah, nggak ada ngeprank guys. Setelah beberapa jam menyusuri mereka udah capek nih, Wak. Istirahat lah mereka sebentar di kayak macam gubuk gitu lah, yang berada di pinggir jalan setapak di sana. Kebetulan di dekat gubuk mereka itu ada pohon kelapa. Ada buah pohon kelapanya. Nah, Rifki tanpa pikir panjang dia pun langsung manjat lawak ke pohon kelapa itu buat ngambil buahnya. Nah, melihat hal itu Suryo bilang, Rifki jangan itu tuh. Nggak, bener-bener gue mau ngomong suatu hal yang penting. Siapa yang punya pohon kelapa teman-teman? Apa? Nggak apa-apa, lagi capek-capek dia pasti sudah keluar minum air kelapa. Nggak bisa, mau pakai Saat tanpa menunggu waktu lama. oh iya ada airnya besar lagi di rumah. Buah kelapa Air muda, soplet. dan dengan segera dia membukanya tuh pakai golok kecil gitu, memang dia bawa. Beneran nih guys. Nah, minum ya. Oh, sakit. Serius. Waktu itu Suryo sama Dewi ini sebenarnya agak ragu. Mau ngomong sesuatu. Bisa ada orang macam mana gitu kan. Tapi mereka nggak bisa buat apa-apa. Haus juga ya kan. Dan demi menghargai usaha sepupunya Rifki yang memang udah susah payah ngambilin kelapa buat mereka, akhirnya mereka pun ikut meminum. Gak ada tisu ya? Di sini lawak keanehan berikutnya kembali terjadi. Adiman, pas Dewi mau minum air kelapa itu, tiba-tiba dia melihat Aku tahu maumu. Aku tahu. berwarna jadi merah. Aku mau jawaban. Buat Mas Dedi Cukup satu jawaban. Waktu ditengoknya lagi, air kelapa itu udah balik normal. Jadi dah ngomong sekarang Kalian lagi crowded gue yang ngomong serius soalnya kalian tuh lagi bilang gue itu ngeprank, nggak ada yang ngeprank. Ada nggak beres nih pasti dalam hatinya si Dewi. Nah, tapi Wak, meskipun firasatnya Dewi ini udah nggak karu-karuan, Dewi memilih untuk mengabaikan hal tersebut. Kayak ya udah mungkin perasaan aku aja gitu. Siapa di belakang Dewi minum tadi ya? air kelapa. Dan Siapa ya? minum air kelapa, Wak, mereka pun melanjutkan lagi perjalanan, dan tanpa terasa mereka udah hampir seharian tuh menyusuri hutan sampai langit itu udah mulai gelap. Gue coba mau pengen pakai ini no alis gimana jenengnya? Malam nanti Dewi itu menyarankan si Suryo Alis. buka peta nih yang udah dibawakan sama bapak.